Halo, tes suara. Terdengar nggak ya suaranya ya? Halo Bang Amsi, gimana suara saya? Oke, Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Halo, Assalamualaikum Bang Amsi. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak? Alhamdulillah, akhirnya. Saya kemarin terakhir hari apa juga terkendala gitu nih ya. Nah sekarang gimana suara saya? Jelas Suara ya? suara Bapak ada, tapi wajah Bapak nggak ada kalau di saya. Oh, berarti jaringannya lagi kurang bagus ya, ini ya. Boleh jadi Pak. Boleh jadi. Ya, Saya karena rasa kan jelas ya Pak. jelas-jelas Mam sih gambarnya pun jelas ini ya. Mm-mm. Eh, Keren lah gitu nih ya. Ini mungkin memang saat ini kan yang dibutuhkan suaranya bukan fotonya gitu ya. Iya, Nggak apa-apa suara lah Bang. pemilih maksudnya. Iya. Nggak apa-apa lah Bang Hamsi ya ini ya. Mm-mm. Itu di Mas Amri katanya di kami sudah aman semua Pak. Alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan Iya, apa namanya diskusi di sore hari ini ya kita memberikan pencerahan nih ya, walaupun memang di Pekanbaru agak-agak hujan nih dari tadi jam berapa jam habis Jumat lah ya. Habis Jumat terus hujan iya. kencang gitu nih ya. Lagi musim hujan Bang Hamsi ya. Di tempat Bang Hamsi pun begitu kemarin. Saya lihat uploadannya. Alhamdulillah hujan terus Pak. Mudah-mudahan hujan berkah gitu ya. Iya, Oke, alhamdulillah. Bang Hamsi saya buka dulu ya. Silakan Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mak Amsi dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Ya, Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berdiskusi ya. Ini biasanya kita jam setengah lima, kita sekarang jam 3 ya. Kita geser karena hari ini nanti juga disambung ada live untuk yang harian ya. Jadi sore hari ini kita jam 3 dengan Mang Amsi khusus membahas sarasehan nih. Jadi sarasehan adalah saham syariah pasca pemilihan. Nih Mang Amsi agak nge-lag, kita tunggu. Jadi sarasehan itu adalah saham syariah pasca pemilihan. Ini kita mau bahas dengan Mang Amsi ya, karena kalau kita perhatikan memang Mang Amsi keluar dulu ya, nanti kita coba undang lagi. Kalau kita perhatikan teman-teman bahwa sebelum pemilihan IHSG itu terkoreksi ya di atas 1%, kemudian setelah pemilihan ternyata quick count sudah keluar dan sebagainya, IHSG kemudian naik lagi ya, naik cukup kencang gitu ya, di atas 1% lagi ya. Nah ini nanti kita akan coba diskusikan bagaimana imbasnya ke apa namanya ke saham-saham syariah tentunya ya. Dan kita juga pengen tahu dari sisi saham syariah ini seperti apa gitu ya, apa namanya, dengan adanya fluktuasi yang cukup lumayan besar 1% pra pemilihan dan pasca pemilihan ya. Gimana Bang Osi? Suara saya terdengar jelas? Suara jelas, tapi gambar memang belum ada. Oh berarti jaringan di Bang Osi nih. Nggak apa-apa Kayaknya Bang. nih. Nggak apa-apa Bang Osi ini ya. Karena memang musim lagi Oke, kayak gini. santai aja. Siap. Tadi saya bahas ini masih sedikit apa namanya untuk prolog di kita kan sebelum pemilihan ya, IHSG atau hari Selasa IHSG itu terkoreksi sampai di atas 1% ya. Kemudian pasca pemilihan hari Kamis kemarin IHSG-nya tuh naik lagi di atas 1% juga. Jadi
ada fluktuasi yang cukup kencang pas pra dan pasca nih. Nah, tentu saya pengen tahu tanggapan dari Mang Amsi terlebih dahulu terkait dengan fluktuasi yang lumayan besar ya, di atas 1% gitu nih ya. Ini Mang Amsi monggo di apa ya, di review terlebih dahulu dengan fluktuasi IHSG yang 1%. Saya jadi teringat juga dulu ketika Pak Jokowi pertama periode pertama apa ya, periode kedua saya lupa, waktu itu juga IHSG cukup kencang juga pasca pemilihan ya ini ya. Tapi kalau kita lihat di kemarin di peraknya itu nggak seperti kemarin. Kalau kemarin peraknya itu sampai koreksi 1% di hari Selasa. Nah ini Mang Amsi monggo reviewnya Mang Amsi. IHSG-nya dulu deh. Oke, terima kasih Pak Emon dan teman-teman IDX viewers dari IDX Riau ya. Mau cek dulu suara saya jelas kah? Jelas Mang Amsi. Jelas ya. Mohon maaf ya, ini biasa kalau sudah teknis ya kita tidak bisa ini tidak bisa gimana mengaturnya ya kalau memang sinyalnya belum kurang bagus atau misalnya cuaca juga memang ya di satu sisi kita mensyukuri adanya hujan ya, kebetulan saya juga mungkin sekitar beberapa minggu lagi itu kita mau panen kalau di sini ya. Jadi hujan memang sedang dibutuhkan lah untuk ini di sawah gitu. Tapi juga kalau untuk seperti ini, event-event yang online yang mungkin agak sedikit terganggu sinyalnya kalau sedang cuacanya hujan atau mendung gitu ya Pak. Nah kembali ke review IHSG tadi ya. Sebenarnya sih kan Pak Emon tahu sendiri kalau saya memang jarang liatin tiap hari ya. Kalau Pak Emon dan teman-teman IDX pastinya harus memantau tiap hari karena pasarnya memang tugasnya Pak Bapak dan teman-teman gitu ya. Tapi kalau kita investor boleh memilih, kadang bisa melihat tiap hari, bisa mingguan, atau bahkan 3 bulan sekali ya, kalau saking santainya gitu. Nah, kalau kembali ke review sebelum dan setelah pemilu, sebenarnya kita bicaranya gini, pasar itu kan di balik pasar ada penjual pembeli, dan penjual pembeli ini orang. Penjual pembeli ini manusia gitu ya. Saya yakin robot pun kendalinya di manusia. Misalnya, sekarang kan memang udah ada yang pakai bot gitu, tapi tetap yang memberikan instruksi tetap manusia begitu. Dan manusia itu pasti punya psikologis. Dan psikologisnya misalnya ketika ada sesuatu yang belum pasti, kecenderungan manusia itu akan lebih hati-hati. Dan ketika misalnya kita terapkan ke dalam investasi atau strategi di investasi atau di trading, kehati-hatian itu biasanya keluar dulu gitu ya. Atau misalnya jual dulu aja yang sudah untung kita jual, dan ketika yang menjualnya volumenya lumayan besar ya pasti secara umum pasar akan terkoreksi kan, seperti itu Pak. Jadi saya melihatnya lebih ke kemarin ketika misalnya turun ya katakanlah turun lebih dari 1%, itu lebih mencerminkan kekhawatiran pemilu ini seperti apa. Ya istilahnya cari amannya ya dijual dulu aja, nanti kita lihat lagi setelah pemilu. Meskipun misalnya secara historis kita punya data misalnya tahun pemilu justru itu adalah tahun-tahun IHSG itu hijau gitu. IHSG itu justru hijau pekat malah gitu ya. Di tahun 2004 itu sampai 80% lebih kan. 2004, 2009 itu di atas 80% ya imbal hasil dari IHSG-nya. Kemudian tahun 2014 juga sama, 2014 itu sekitar 20%-an. Mungkin hanya tahun 2019 aja yang IHSG-nya sedikit cuma 1-2% kenaikannya tipis gitu. Tapi secara umum ya sektor-sektor yang ada di sana itu naik gitu. Sektor-sektor yang hampir semua sektor itu naik gitu ketika ada tahun politik, tahun pemilu ya 2004, 2009, 2014 dan 2019 tentunya. Nah, kalau kita melihat lagi secara politik 2024, kalau saya melihatnya itu mirip 2014 gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena 2014 itu adalah ketika sebelumnya ada 2 periode kepemimpinan presiden, Pak. Misalnya SBY kan 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, dan tentunya nggak bisa nyalonin lagi ya. Sama dengan halnya Pak Jokowi sekarang. Di 2014, 19, 19, 24. Artinya keadaan politik saat ini itu mirip dengan 2014 ketika masyarakat itu memilih katakanlah calon
presiden dan wapresnya itu setelah 2 kali incumbent, dua kali periode presiden gitu ya, 2 kali presiden yang sama. Jadi istilahnya memilih presiden yang baru sekarang itu. Ini presiden yang baru yang berbeda sama sekali dengan presiden sebelumnya. Dan di sini mungkin tapi bedanya begini aja. 2014 itu paslonnya 2 gitu. Sementara sekarang 3. Artinya eskalasinya tidak sepanas 2014 katakanlah seperti itu ya. Karena 2014 itu kan 2 kalau tidak salah, Jokowi JK dengan Prabowo Hatta ya kalau tidak salah gitu. Jokowi JK, Prabowo Hatta. Jadi dulu kan ramai itu 14 itu. Kemudian 19 ramai lagi karena cuma 2 paslon. Nah sekarang bedanya ada 3 gitu. Jadi sedikitnya tidak terbagi lah konsentrasinya gitu, tidak terlalu fokus ke kiri kanan gitu ya, ada kanan kiri tengah kalau sekarang kan seperti itu. Jadi istilahnya tidak terlalu polarisasinya tidak terlalu sekental 14 dan 19. Jadi sebenarnya kekhawatirannya mungkin harusnya tingkatnya lebih rendah dibanding 2014. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Iya. Maya kemarin sebetulnya apa ya? Berarti pergerakan yang pra itu hanya kekhawatiran ya ini ya. Karena sebetulnya dari sisi resiko tadi Bang Alsi bilang bahwa dengan adanya 3 artinya sebetulnya lebih resikonya lebih kecil ya. Ada diversifikasi ya. Ada diversifikasi resiko. Kalau dulu 2 sangat apa ya, head to head banget. Kalau sekarang 3 itu jadi kayak terpecah nyamping gitu ya istilahnya gitu kan. Nah ini tapi di pasca ya setelah ada quick count dan sebagainya, walaupun memang quick count juga rame ya biasalah. Maksudnya setiap pemilihan pasti quick count jadi perdebatan, itu udah sesuatu yang biasa ya ini ya. Karena memang keputusannya nanti mungkin di akhir perhitungan Maret ya kalau nggak salah ini ya. Nah tentu itu bagian dari hal yang lain, tapi kalau pasar kan biasanya membaca arah ke depan ya. Ketika selesai pemilihan dan aman pemilihannya, lancar, walaupun memang ada yang diulang dan sebagainya, tapi tentu tidak signifikan ya. Dan akhirnya kalau kita perhatikan sahamnya naik lumayan kencang gitu nih ya. Jadi 1%, dan ini sebetulnya adalah kembali kalau dari mengutip dari Mang Amsin, ya mungkin salah satunya adalah euforia juga, atau melihat bahwa pemilu ternyata berjalan baik, aman dan sebagainya. Itu karena itu buat investor menjadi satu hal dasar ya. Kebutuhan orang investasi itu ya harus aman dulu gitu nih ya. Siapapun yang menang ya tentu yang jelas pesta demokrasinya, pestanya ini nggak rusuh gitu. Pestanya ini aman lah gitu nih ya. Ini yang diharapkan oleh pasar, sehingga pasar kemarin merespon positif ya, dan akhirnya IHSG bergerak naik di atas 1%, membalas koreksinya di sebelum pemilihannya. Namun kita juga mungkin perlu cermati juga, perlu lihat juga bahwa dengan adanya pemilihan yang sudah terlewat, maka kita juga akan mengevaluasi nih. Tentu ya evaluasinya dari visi misi dan sebagainya ya yang ada di ketiga calon tersebut. Dan kita bisa lihat saat ini kalau kita hitung-hitungan secara quick count kan pasangan nomor 02, tentu nih arah kebijakannya juga akan berbeda dengan yang lain, tapi pada intinya sama, untuk Indonesia lebih baik. Nah kalau 02 arahnya arah keberlanjutan nih. Nah tentu kalau kita lihat kemarin juga saham-saham terutama ya saham-saham perbankan, kalau kita perhatikan kemarin itu luar biasa kencang, dan ini kita akan coba ulas ya, tapi kaitannya khusus dengan saham syariah nih ininya ya, tentu khusus dengan saham syariah karena kan pasca pemilihan temanya Mang Amsi. Nah Mang Amsi melihatnya seperti apa nih? Atau sebelum ke situ saya mau lihat dulu deh dari sisi ini kan udah bulan Februari nih Mang Amsi, seberapa banyak nih laporan keuangan yang sudah keluar gitu itu untuk, dan kira-kira kinerja saham syariah dari 2023 dulu deh. Sudah ada ini nggak? Kalau kemarin kan baru sedikit ya Mang Amsi ya yang keluar ya. Kalau sekarang mungkin udah agak banyak kali Mang Amsi. Mau ngomong Amsi?
Oke, Pak. Terima kasih. Kalau bicara kinerja di 2023, laporan keuangan masing-masing emiten yang sudah rilis ya, sebenarnya belum banyak, masih di bawah 10, Pak. Masih di bawah 10. Hmm. Saya selalu update setiap hari ya, teman-teman boleh cek juga. Kebetulan saya kan mengentry laporan keuangan semuanya ya, Hmm. 900-nya saya entry semua gitu. Nah, yang baru rilis itu di bawah 10 dan itu kebanyakan memang perbankannya. Perbankan Hmm. yang pertama kali rilis itu BJTM. Ya, BJTM, kemudian BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, Bris. BBTN, kemudian SDRA, BRIS, dan satu lagi BTPS ya, Hmm. BTPS. Hmm. Kemudian satu lagi kalau nggak salah PDAA, kalau yang sudah yang non banknya Hmm. gitu ya. Dan secara umum memang ada kenaikan dan pertumbuhan untuk saham-saham perbankan ini. Dan itu membuktikan bahwa kinerja perbankan Indonesia di tahun 2023 itu cukup signifikan ya secara kenaikan ya. Terutama Hmm. juga kalau bicara secara syariah, ya BRIS itu gak ada lawan kalau di syariah gitu ya. BRIS gak ada. Bahkan kemarin mungkin kalau Pak Emon lihat konten saya di Instagram, itu saya sengaja membandingkan BRIS dengan Big Banks. Kemudian saya bandingkan BRIS dengan bank syariah gitu ya. Year Semuanya on yang year peer-to-peernya ya, ada. maaf ya. Year Year on on year-nya, April ke April ya. Maret ke Maret. Februari, Februari ke Februari Februari. Februari ke Februari kayaknya ya. Februari ke tanggal saya bikin itu aja. Hmm. Di dalam Hmm. setahun itu BRIS mengungguli semua bank gitu ya. BRIS mengungguli the big banks juga secara apa ini kita bicara kenaikan sahamnya ya teman-teman, bukan kinerjanya pun bagus gitu. Laba bersihnya naik gitu. 60-an persen ya masih ya. Betul, 60-an persen. 60-an persen kita bandingkan dengan BBCA, bandingkan Hmm. BBRI, BMRI, BBNI yang empat bank apa namanya disebutnya itu KBMI 1 ya, atau dulu Hmm. mah bank buku keempat gitu, itu masih unggul. Kita bandingkan lagi dengan sesama bank syariah, apalagi bank syariah lain, mohon Ya, maaf, tahun ya. 2023 payah semua kan. Hmm. BTPS turun, PNBS juga anjlok, gitu, BANK juga anjlok. Kita bandingkan lagi dengan seluruh bank. Ya, seluruh bank ternyata ya BRIS memang masih unggul di antara perbankan itu. Jadi kalau saya juga sekaligus itu juga bisa menjadi pembuktian bahwa investasi di perbankan syariah juga bisa menguntungkan kan gitu. Selama ini Hmm. kan yang dianggap selalu menguntungkan atau misalnya selalu secara year on year atau CAGR-nya bagus, performa imbal hasilnya bagus ya big banks gitu. Hmm. Ternyata di 2023 malah yang nomor satunya itu bank syariah gitu. Dan secara umum juga di saham syariahnya Agak ngelek emang sih. Kita tunggu dulu jaringan di Mang Amsi nih kayaknya agak muter-muter. Ya, kita undang lagi. Biasa teman-teman ya, kondisinya ini menarik, kita lagi bahas BRIS. BRIS kalau kita lihat apa yang diupload oleh Mang Amsi kemarin memang kenaikannya sekitar 60-an lebih ya. 60% dari Februari ke Februari, jadi dalam satu tahun tuh kenaikannya di atas 50%, 60%. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Dan memang salah satu yang mewarnai di 2023 juga adalah saham BRIS. Dan kalau kita lihat kemarin di awal tahun juga pergerakan saham BRIS luar biasa ya kalau teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari 1.800-an kalau salah ya. Terus naik kenceng di atas 2.000. Nah sekarang koreksi tapi nggak besar ya. Hari ini koreksi 2,5%. Jadi kalau kita lihat dari awal bulan kayaknya sudah sekitar 500-an perak gitu. 500-an perak berarti ya kurang lebih sekitar di atas 20% juga sih.
25-an ya, 25% lebih nih. Kalau kita perhatikan dari awal tahun ya, kalau awal tahun 1.800 sekarang 23, artinya udah 500 perak naiknya. 500 perak naiknya artinya kalau kita hitung dari 1.800 ya hampir berapa ini ya? Halo Mangsi. Sebentar Pak, ini lagi error. Sekedap. Sinyalnya mungkin Pak di sini sedang kurang bagus. Ya, apa mungkin Mangsi ini aja, suaranya aja. Saya cek dulu Pak, sebentar. Pak. Ya. Jelas Pak. Oke, jelas. jelas suara dan ini udah jelas. Ya, makasih. Monggo lanjutkan makasih. Oke. Jadi kalau saya ngobrol karena ini temanya sarasehan ya. Jadi itu singkatannya muncul begitu saja Pak biasa. Pas Mas Aldo ngehubungin saya, maaf sih judulnya apa ya? Udah sarasehan apa? Saham syariah pasca pemilihan kayak pas gitu. Dan ternyata pas ya. Dan sarasehan itu biasanya kan sarasehan politik, sarasehan apa acara-acara kayak gitulah ya. Oke teman-teman. Saya punya data nih. 2009 itu Jakarta IHSG itu tumbuh 86,98%. Nah, kemudian sektor yang tumbuh di tahun 2009 pasca pemilu itu yang paling pertama adalah industri lainnya atau dalam hal ini pengereknya itu Astra International. Itu 180% tumbuhnya. Kemudian yang kedua mining, pertambangan itu 151%. Kemudian consumer goods 105%. Kemudian basic 103% dan agriculture 91%. Jadi di tahun 2009 itu yang mengalami lonjakan kenaikan saham itu Astra dan kawan-kawan. Astra dan saham-saham yang ada di industri lainnya atau industri otomotif waktu itu ya. Mungkin karena aneka industri karena pasca kejadian subprime mortgage Pak. Yeah. Jadi ada krisis global, orang-orang kan waktu krisis global kan mengerem semua konsumsinya. Kemudian baru di tahun berikutnya itu mulai, apalagi misalnya Indonesia pemilunya aman, 2009 kan terpilih lagi SBY itu dengan satu putaran kalau tidak salah. Meskipun lawannya banyak, tapi ya SBY bisa menang 60% kalau nggak salah ya. Boleh teman-teman cek di sejarahnya. Jadi karena ada pemilunya lancar, aman, kemudian juga baru pulih dari krisis di belahan dunia lain, plus booming komoditas waktu itu. Jadi 2008 kan komoditasnya anjlok semua tuh. Nah 2009 bangkit lagi, makanya batu bara, sawit, kemudian logam itu semuanya naik. Jadi yang paling unggul di tahun 2009 itu aneka industri ya Pak. Jadi saya sampai sudah lupa karena sekarang udah nggak ada tuh penamaan sektor itu ya, Miss Industry gitu. Kemudian yang kedua di tahun 2014. Di tahun 2014 itu IHSG-nya naik 22,3%. Mohon diralat ya Pak, karena ini datanya dari IDX statistik. Jadi kalau ada yang salah data berarti sumbernya yang harus dikritisi. Koreksi ya. Saya hanya membacakan teman-teman. Saya cuma penasaran aja tadi. Jadi saya rangkumkan nih, saya tuliskan. 22,3%. Dan ada 4 sektor yang di atas benchmark atau di atas IHSG ya. Yang pertama adalah finance, keuangan, 35%. Yang kedua, bukan keuangan. 2014 itu jawarannya propcons, properti konstruksi. Itu 56% tumbuhnya di tahun itu. Kemudian yang kedua, finance 35%, yang ketiga infrastruktur 25%, dan
terakhir consumer goods 22%. Jadi ada 3 sektor yang di atas IHSG, properti konstruksi, keuangan, dan infrastruktur. Kemudian ada yang setara dengan IHSG itu consumer goods di tahun 2014. Terakhir 2019, karena kan kita ada 3 pemilu terakhir nih ceritanya. Karena yang 2024 saya belum dapatkan datanya. 2004 belum saya dapatkan datanya, tapi ada minimal ada 3 referensi ya. 3 referensi 2009, 14, 19. Nah 2019 itu indeksnya cuma tumbuh 1,7%. Jadi memang ini 2019 itu salah satu kenaikan indeks yang minim ketika pasca pemilu. Dia di antara sejarah yang ada gitu ya, Pak Emon ya. Saya cek itu ternyata 2019 ini paling sedikit kenaikan IHSG-nya. Saya nggak tahu, belum melacak kenapa seperti itu. Tapi di sini juga ada 4 sektor yang di atas indeks. Ya. Yang pertama ada finance, itu 15%. Yang kedua ada basic industry, itu 14,4%. Kemudian ada propcons, properti konstruksi, itu 13%. Dan di atas sedikit Jakarta IHSG ada infrastruktur, 6,8%. Jadi di 3 periode ya, di 3 periode pemilu yang sudah lewat 2009, 14 dan 19 itu selalu ada sektor yang booming, selalu ada sektor yang mengungguli mengungguli indeks itu sendiri. Nah, saya sudah rangkumkan itu, ada aneka industri, pertambangan, kemudian pertanian, infrastruktur, properti konstruksi, basic, keuangan, dan consumer goods. Kemudian dari yang 8 ini kita pilih yang paling sering muncul. Nah, ternyata yang paling sering muncul yang menjadi mengungguli indeks itu ada 5. Ya, ada 5. Pertama consumer goods, kedua finance, ketiga basic industry, keempat properti konstruksi, dan kelima infrastruktur. Nah, dari 5 indeks ini sebenarnya kita bisa membaca kecenderungan investor ketika pasca pemilu atau pasca tahun politik ya. Jadi mereka lebih spending, lebih banyak memilih saham-saham yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian saham-saham yang berkaitan dengan consumer goods, saham-saham yang berkaitan dengan properti konstruksi, dan saham-saham yang berkaitan dengan infrastruktur dan basic industry. Nah, sebenarnya antara infrastruktur, propcons, basic, finance, dan consumer itu saling berkaitan. Yang paling saling berkaitan adalah sebenarnya finance, properti, infrastruktur, dan basic. Simpelnya gini, ketika misalnya properti konstruksi menggeliat lagi, pembangunan di mana-mana, kenapa? Karena biasanya pertama kali gitu kan, pemerintahan baru Pak, merealisasikan di mereka gitu. Gitu ya. Kelihatan ya jalan di situ modal perbankan itu properti lain-lain basic industry gitu, misalnya SMG, INTP, SMBR gitu ya, kemudian apalagi misalnya Weton dan yang lainnya. Oke. Gimana Pak suara saya Pak? Tadi putus-putus sih, makasih. Kalau sekarang udah lancar lagi. Jelas Pak? Sekarang gimana Pak? Ya. Halo? Iya. Iya, makasih. Ada Pak? Ada. Suaranya jelas? Oke. Jelas. Saya lanjut. Ya. Jadi, mungkin 4 ini yang saling berkaitan ya. Finance, properti konstruksi, kemudian infrastruktur, dan basic industry. Jadi, nah sekarang kalau misalnya kita lihat 2 hari terakhir, saham-saham apa yang naik gitu. Saya melihat kebetulan saya punya sahamnya dan itu sudah naik di atas 13% gitu kan. Total Bangun Persada misalnya. Nah, Total Bangun Persada yang saya cerita di Reels terakhir itu istri saya pingin beli saham di bulan kemarin. Saya bilang, Bu, kayaknya belinya saham konstruksi aja. Setelah saya screening secara fundamental dan teknikal, pilih aja Total, saya bilang. Total lagi sideways di 390-an, beli gitu di akhir Januari. Karena secara sejarah, secara historis pertama, Total itu dividennya gede. Gitu. Yang kedua,
total itu kenaikan sahamnya tertinggi biasanya pertengahan Februari. Ini bukan meramal ya teman-teman, tapi saya melihat di tahun sebelumnya. Jadi di tahun sebelumnya total itu lonjakannya di pertengahan atau di bulan Februari. Karena mungkin merespon laporan keuangan atau merespon misalnya bulan pertama dari tahun berjalan gitu. Dan kemarin ketika saya lagi ngantar anak saya di jalan lihat satu platform, totalnya sudah 442 gitu. Terus saya telepon langsung, Bu, jual dulu nih. Udah belasan persen kan untungnya, jual dulu aja gitu. Karena mungkin besok hari Jumat biasanya banyak yang take profit gitu. Kalau nggak turun ya sideways gitu. Saya belum tahu juga harga sekarang berapa. Akhirnya kita jual saham totalnya gitu. Sisakan sebagian karena siapa tahu masih naik atau kita dapat dividen gitu. Kemudian saya itu screening lagi saham apa yang kira-kira bagus ke depan. Dan seperti itu Pak. Karena bagi kami ya, investasi itu ya harus santai aja gitu. Kalau misalnya sudah untung, Mang ini boleh nggak jangan dijual, disimpan 10 tahun? Ya boleh. Tapi kan kalau untungnya sekarang targetnya 10 tahun sudah tercapai sekarang, ya kenapa tidak dijual dulu gitu ya Pak Iman. Kalau saya kan seperti itu. Betul. Sekarang misalnya untungnya sudah 13%. Katakanlah 12% dipotong pajak atau apa ya, 12% lebih. Itu kan kalau kita nanam di sukuk itu udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Oke, udah 2 tahun ya. Sekarang misalnya misalnya total 444 gitu kan. Nah, itu juga bisa dan saya sarankan di saham lainnya. Kalau sekarang misalnya sahamnya di sekitaran sekian, beli aja gitu. Beli aja di harga itu gitu ya. Kenapa? Karena juga lagi sideways. Jadi saya suka mencari saham-saham yang kinerjanya bagus, fundamental. Jadi teman-teman jangan bilang langsung, emang saya juga trading. Ya emang saya trader gitu, tapi saya pakai pijakannya fundamental gitu. Fundamentalnya bagus. Yang saya berikan itu saham yang bukan gorengan gitu. Emang total gorengan ya. Sahamnya juga sepi gitu kan, nggak rame juga. Tapi ini kan ada kaitannya, ini tahun pemilu. Nah ini kan ada dasarnya. Jadi kenapa saya beli itu ada datanya. Karena kalau pemilu itu yang bagus adalah saham konstruksi. Saham konstruksi. Saya punya cerita Pak. Sebelum lahir Syariah Saham, tahun 2014, saya itu masih nulis di berbagai media. Dan ketika saya menulis di satu media, saya membahas saham-saham konstruksi waktu itu. Karena semuanya masih syariah. Jangan bicara sekarang ya teman-teman. WSKT dulu syariah ya. WSKT, Adikarya, Wika, PTPP, itu semuanya syariah dulu. Belum rajin ngutang, Mang. Belum rajin ngutang. Dan saya punya teman wartawan. Dan wartawan itu yang akhirnya mengorbitkan saya. Terima kasih ya buat Kang ini. Jadi beliau ini ngomong ke saya, Mang, saya ini wartawan saham, tapi saya nggak pernah beli saham. Terus saya tanya, kenapa Mang? Saya justru sering baca tulisan Akang di satu media tersebut. Kenapa? Akang itu, saya kalau rujukan saham itu ke Akang, tulisan Akang. Ya tapi saya nggak pernah mau beli saham. Kenapa? Karena saham itu bohongan. Terus dia bilang, saya bilang, mau nggak Kang cobain jadi investor saham? Emang bisa Mang? Kan harus sekian-sekian. Uangnya gede gitu. Enggak, saya bilang. Modalnya cuma daftar doang. Kalaupun ada deposit paling 100.000. Sekarang udah murah. Beda dengan zaman dulu. Akhirnya dia daftar di satu platform. Dan ketika dia setelah beres bikin akun, dia bilang ke saya, tahun 2014 Pak, Mang, sekarang saya beli saham apa nih? Gitu. Sama dengan istri saya waktu nanya ke saya, Mang, Pak sekarang beli saham apa? Terus dulu teman saya juga bilang, Mang beli saham apa sekarang? Terus saya bilang, sekarang baru selesai pemilu Pak. Kang, saya bilang, belinya saham konstruksi. Ini nih yang lagi bagus kayaknya, menurut saya riset begitu ya. Kemudian labanya suka melonjak di kuartal keempat itu 1 WSKT saya bilang. Oh, WSKT kita ya, iya. Dia udah tahu karena udah suka bikin berita Pak. Tapi belum pernah beli sahamnya. Kemudian saya bilang beli WSKT di 200-an, beli aja Pak. Kenapa? Saya yakin dalam beberapa bulan ke depan harganya bisa lah naik ke 300 gitu atau ke 400 gitu. Karena ini lagi digenjot infrastruktur, saya bilang. Jokowi baru terpilih. Kemudian teman saya itu beli. Besoknya, dia itu gemeteran, Pak. Bawa HP-nya, bawa laptop atau HP. Laptop kan nggak salah. Mam sih, ini saya jual nggak? Kenapa? Ini udah naik 20%, hampir arak, Pak. Jadi mungkin beginner luck ya, istilahnya baru pemula langsung dikasih untung gitu. Terus saya bilang, Mang ini jual dong. Jual jangan. Terus saya bilang, Akang kira-kira nyamannya dijual atau enggak? Terus saya bilang, Mang jual dulu aja. Kayaknya ya serasa mimpi ya sehari dapat 20%.
Dia ini dia jual. Karena naiknya waktu itu kalau nggak salah sampai ke berapa ya? 250 atau 260 dalam sehari, Pak. Jadi udah lebih dari 20%. Coba cek yang 2014. WSKT pernah naik di atas 10% dalam sehari. Jadi begitu rumor tentang rumor tentang pembangunan infrastruktur itu mulai rame, saham-saham konstruksi yang pertama diperhatikan pasar waktu itu. Kemudian ini akan berimbas kepada penunjangnya. Mohon maaf, WSBP dulu syariah ya, jangan bicara sekarang ya. WSBP-nya, wetonnya, kemudian PPRE-nya. Waktu itu belum listing, tapi mungkin yang lebih mendasarnya, yang mendasarnya itu betul belum. Yang lebih mendasarnya semennya, Pak. INTP-nya, SMGR-nya. Teman-teman tahu nggak 2016 saham yang paling fenomenal di bursa itu saham apa? Terlepas itu ada bandarmologi atau bukan ya, SMBR. Mungkin Pak Emon pernah menyaksikan SMBR di tahun 2016. PPRO 100 di apa, tahun 100 perak apa 200 ya? Seperti itu ya. Mulai geraknya. Sampai ke berapa? 3.000 atau 4.000? Iya. Seperti itu. Ini ya. PPRO juga. Saya masih ingat saham 2016 itu PPRO, SMBR, BRPT. Itu 2016. Jadi, menurut saya, setiap tahun itu ada primadonanya. Setiap tahun itu ada sektornya, dan setiap sektor ada tahunnya gitu ya Pak. Nah, 2014, tapi berbeda kasus dengan 2019. Karena ternyata 2019 itu yang dominan finance, bukan propcons lagi. Kenapa? Karena sudah periode kedua, bukan periode yang pertama. Gitu. Jadi kan 2014 itu Jokowi yang pertama, ya. Jokowi yang pertama. Maka di situ infrastruktur dan juga konstruksi yang mendapat limpahan proyek mungkin ya untuk 2014. Tapi 2019 itu finance. Dan menariknya keuangan ini di 2 pemilu terakhir selalu masuk 3 besar sektor yang naik di atas IHSG. Jadi bisa dipertimbangkan yang di dua periode terakhir itu yang masuk 3 besar adalah properti, infrastruktur, dan keuangan. Itu mungkin Pak. Ya. Panjang ya, mohon maaf. Nggak apa-apa, menarik ini ya, karena ini by data, by historical, bahwa ada 4 sektor yang selalu memang naik ya dalam 3 pemilu sebelumnya. Terakhir. Ya. Nah, 3 pemilu terakhir ya. Ada finance, kemudian ada basic industry, Procons ya, kemudian properti dan konstruksi, kemudian dan infrastruktur ya. Ini yang empat yang selalu terhubung ya ini ya. Dan satu lagi adalah di sektor consumer good. 2019 itu kenapa kecil? Salah satunya juga ada polarisasi tadi, Bang. Jadi di Jakarta cukup ramai, demonya cukup kencang gitu, sehingga orang juga melihat untuk pasar juga sangat berhati-hati gitu pada saat itu ya, karena memang kerusuhannya lebih real lah, lebih nyata ya, polarisasinya makin jadi karena 2 kali bertarung, kemudian yang terakhir ya angkanya juga tidak terlalu jauh ya ini, jadi cukup ramai ya ini ya. Jadi kurang lebih ya selisihnya mungkin 9 atau 10% ya, 55 sama 45 saya lupa ini, angka-angkanya segitulah kisarannya. Jadi ini yang bikin rame, dan tentu ya tadi investasi kan sangat erat kaitannya dengan keamanan, sehingga orang ngerem dan IHSG-nya naiknya tidak terlalu kencang. Tapi kembali ke lihat kondisi saat ini, Bang. Tadi kan dari 5 sektor gitu. Kalau kita lihat yang sekarang itu kondisinya ya, kalau konstruksi atau infrastruktur nih juga lagi berat ya. Saham-sahamnya tadi memang sudah tidak masuk syariah, berarti memang bukan pilihan. Tapi secara fundamental itu kan ya tadi kan screeningnya, filternya dari posisi utangnya ya. Ini dari posisi utangnya kalau nggak masuk sahamnya dulu saham syariah defisit, cuman dari sisi utangnya ini nggak masuk gitu kan, filtering. Artinya memang saham-saham ini agak berat untuk dijadikan saya nggak tahu nih, mungkin kalau di syariah otomatis nggak masuk ya. Berarti kalau di syariah udah nggak masuk,
dari 5 sektor tadi yang memungkinkan nih apa untuk saham syariahnya apa nih Mang ini ya yang masih mungkin punya peluang. Kalau tadi bicara Mang sedikit ada total gitu ya ini ya. Contoh total tadi kan kalau memang pertengahan Februari kan udah lewat juga Mang. siklus perilaku ya, siklus perilakunya di pertengahan Februari biasanya up, berarti ya sudah kelar juga gitu nih. Kalau kita melihat pandangan 1 tahun tentu berbeda nih. Apakah total juga masih dijadikan peluang gitu ya ini ya, atau saham-saham yang lain nih kalau selain tadi yang konstruksi ya kayak OSKT, OSBP ya, grup-grup karya lah gitu nih ya, kan sekarang udah kayaknya orang juga udah ngerem untuk masuk ke situ Mang ini ya, karena infrastruktur juga dengan beban utang yang begitu besar ya, kayaknya agak ngerem gitu. Nah, apakah sektor lainnya yang kira-kira memungkinkan dengan kondisi yang ada saat ini, Mang? Oke, Pak. Saya sambil lihat data ya, Pak ya. Karena agak jauh nih laptopnya. Jadi sebenarnya sih yang untuk konstruksi kita tinggal pilih aja, tidak terpaku ke BUMN karya gitu, Pak, maksudnya. Jadi karena yang BUMN ini sedang bermasalah kan, kecuali PTTP yang tersisa kan cuma PTPP sekarang yang syariah itu. Yang tiganya kayaknya nggak masuk ya. Kalau Wika juga nggak masuk kalau nggak salah terakhir ya. Nah, kalau misalnya yang swastanya ya kita bisa lihat, kalau saya lihat ya, itu total gitu. Total itu masih total itu bagus di dividen, kemudian struktur utangnya saya coba cek ya, Pak. Tadi belum saya sempat cek nih. Jadi total utangnya pun itu masih aman gitu. Karena yang total ini debt to equity-nya saya belum dapat data juga ya. Nanti mungkin boleh dicek ya. Jadi tidak separah yang BUMN karya, karena kalau yang namanya konstruksi kan memang berbasis pinjaman ya. Dan selama itu pinjamannya jangka pendek dan current atau current ratio atau quick ratio-nya itu masih aman ya. Saya coba cek di sini. Oke, current ratio-nya berapa ya? Oke, nanti kita bahas lah Pak usaha konstruksi ya. Jadi total, karena saya tidak bisa jawab kalau nggak ada data. Nah, total ini saya pilih karena tadi utangnya tidak terlalu besar, kemudian juga riwayat dividennya juga menarik begitu ya, kayak yieldnya di atas 10% gitu untuk total. Kemudian juga cenderung tidak banyak isu tentang total. Dan tadi yang baru dapat saya berita, rumor ya, bahwa IKN juga melibatkan total. Gitu. Kebetulan yang menang kan mungkin melanjutkan IKN ya. Dan kalau melanjutkan IKN kemudian konstruksinya mulai dipercepat dan ternyata total diajak ya, total dapat limpahan proyek juga mungkin ya. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman. Tapi ini disclaimer on ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya konstruksi, dan ingat konstruksi properti, jadi propertinya juga jangan lupa gitu ya. Propertinya jangan lupa. Cuman ketika properti dikaitkan dengan tahun politik, yang saya lihat adalah properti yang berkaitan, mohon maaf ya mungkin kalau keliru ya, berkaitan dengan industri, industrial estate. Nah, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena itu akan membangun infrastruktur baru yang berkaitan dengan industri, bahan industri misalnya. Kita tahu di bursa kan ada yang concern di industri, ada Demas ya, Pura Delta, kemudian juga ada Bekasi Fajar Industrial atau namanya BEST kode sahamnya. Kemudian juga ada Kija ya, yang sudah lama tidur mungkin, kawasan industri Jakarta. Nah, itu kan ada Jababeka ya. Kemudian juga ada MMLP ya, kalau tidak salah, yang anaknya Asri itu. Jadi kita bisa lihat juga peluang di berbagai sektor di properti ini, dengan tentunya yang berkaitan dengan pertumbuhan dari industri, agar berkaitannya dengan saham-saham khusus yang industrial estate. Misalnya ada SSIA juga, Surya Semesta Internusa misalnya di situ. Kemudian konstruktornya dia punya sendiri namanya NRCA, Nusaraya Cipta. Jadi teman-teman kalau sudah memahami saham itu, petanya langsung terbuka kan gitu ya. Kalau misalnya konstruksi. Tapi Mang, sorry. Tadi kan empat sektor itu yang kaitannya dengan perbankan ya. Dan biasanya memang berbasis tadi harus ada support modal yang kuat. Biasanya perbankan menjadi alternatif, dan tentu kaitannya kalau kita bicara saat ini juga yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah
suku bunga kita nih sekarang lagi tinggi loh, Bang. Ini ya gitu. Ini gimana, Bang? Pandangannya terkait dengan hal Ya, itu gitu nih. ya. Biasanya kan kalau suku bunga tinggi itu bisa ditanggulangi dengan pertumbuhan industri yang tinggi, Pak. Jadi misalnya kalau katakanlah suku bunganya 7%, kemudian si perusahaannya itu bisa meningkatkan pertumbuhan kinerja di atas 10 atau mungkin 20% kan tidak masalah, Pak, sebenarnya gitu. Karena bisa tercover dengan kenaikan dari kinerjanya. Contoh misalnya ketika tahun 2014 saya nggak tahu itu era suku bunga rendah atau suku bunga tinggi ya. Tapi labanya saham konstruksi saya pernah hitung, Pak. Di satu dulu kan belum zaman komunitas ya, dulu masih thread gitu, Pak, di berbagai platform diskusi online ya, belum ramai Instagram kan waktu itu. Belum ramai lah. Jadi ngobrolnya di website gitu. Nah, itu Yahoo saya Friend pernah apa? bikin Friendster ya. bukan? Enggak, setelah itu Facebook paling, Facebook ya. Zaman Facebook ya. Jadi ketika kita membuat data, waktu itu saya buat data, ternyata saham konstruksi itu ada yang di kuartal keempat itu bisa 70 kali lebih besar labanya dibanding kuartal 1. Misalnya di kuartal 1 dia mencetak katakanlah 1 miliar atau 10 miliar, di kuartal 3 bisa jadi 400 miliar gitu. Di kuartal 4 bisa jadi 400 miliar. Saking sedang sedang kencangnya pertumbuhan waktu itu. Makanya tidak heran ketika WSKT 2014 itu harganya dari 200 ke berapa? 2000 kalau tidak salah, Pak. Bisa naik seperti itu. Jadi karena pertumbuhannya memang signifikan gitu. Dan kalaupun misalnya tadi suku bunganya kan naiknya tidak langsung berapa BPS besar gitu, enggak apa ya? Dari 6,75 ke 7 kan saya malah nggak tahu ya. Berapa? Dari 5,75 ke 6 itu sekarang, Kak. Iya. Ya. Tapi angkanya kan maksud saya gini loh, Bang. Memang sih sebetulnya kan tergantung dari ini ya. Utang kan tergantung bagaimana kita kemampuannya kan. Kalau kemampuannya bagus ya nggak ada masalah gitu ini kan. Betul. Cuman masalah yang kalau kita lihat memang sekarang kan orang yang dari sisi daya beli terhadap propertinya tersebut gitu ya ini ya. Tapi kalau kaitannya dengan proyek-proyek pemerintah, tentu ini nggak ada isu yang besar karena permodalannya juga tentu berbeda gitu ya dari pemerintah gitu ya. Anggarannya anggaran APBN. Tapi kalau yang kayak kan kita ngelihatnya tadi swasta ya ini ya. Kalau swasta dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, itu suku bunga yang lumayan besar memang salah satu pembeda lah. Mungkin kalau kita membandingkan dengan kan sebetulnya secara inflasinya nggak terlalu ini ya. Maksudnya inflasinya rendah. Inflasi rendah kan bisa jadi ya memang daya belinya juga nggak terlalu tinggi juga, bisa aja gambarnya seperti itu, gambarnya maksudnya gitu ya. Tapi di sisi lain suku bunganya tinggi gitu nih ya. Nah ini kan sebetulnya dari sisi daya beli nggak terlalu tinggi, terus suku bunga tinggi gitu nih ya. Itu sih tadi maksud saya itu Mas, makasih. Iya. Mungkin apa namanya Pak, stagflation atau apa nih sekarang kalau masuk ini. Karena kan posisi suku bunga lebih untuk setahu beberapa teman-teman bilang ya ini kan lebih mengantisipasi capital outflow gitu ini ya kan. Jadi suku bunganya masih posisi tinggi gitu ini ya. Tapi ya poin penting tadi yang Mas Hamsi sampaikan bahwa ada 5 sektor yang biasa ini tentu tadi informasi-informasi kayak suku bunga dan sebagainya itu menjadi referensi teman-teman. Karena masih ada 5 sektor nih. Nah, yang sektor yang tadi yang belum kita coba dalami adalah konsumer, Mas. Nah, konsumer nih gimana nih? Ini konsumer ini ya. Consumer goods ya. Kemarin katanya Unilever sudah merilis laporan ya. Tapi saya belum dapat ya laporannya, belum baca ya. Dan itu katanya ada penurunan yang signifikan ya di kuartal keempat ya. Entah itu mungkin karena faktor boykot gitu ya, faktor imbas dari boykot yang global gitu, atau juga memang kinerjanya memang 5 tahun terakhir kan Unilever memang tidak tumbuh ya, tidak tumbuh signifikan gitu. Setahu saya sih harga sahamnya pun sekarang 2000-an ya, 2.800 kalau tidak salah. 2.800 Bang. Iya, 2.800.
sangat rendah ya. Sudah sangat rendah. Saya nggak tahu akan keberapa lagi itu Unilever ya. Nah, itu kan consumer goods. Kemudian juga, tapi yang saya lihat hari ini itu ada kenaikan justru di Sido muncul. Sido sudah tumbuh 10% dari sudah minggu muncul. lalu. 10%. Sido muncul ya. Sudah muncul. 6% Bang. 6% Bang. Hari ini 6,7% Bang. Dari 5,20. Kalau dari kemarin iya sekitar 10%. Karena anak saya beli Sido di harga 500, Pak. Jadi kan dia bilang tuh, dia udah untung. Iya, beliau kayak anak saya ini udah untung nih di Breeze. Jadi di Breeze dia untung sekitar 20% lebih ya. Kemudian dijual karena saya bilang gini, kalau anak laki-laki saya itu, kalau udah 2.400 jual dulu aja, saya bilang gitu. Sekitar 2.400 tuh kayaknya secara fundamental dan teknikal resisten. Udah realisasikan dulu aja 2.400. Akhirnya dia jual dengan ya sekitar 20% lebih ya. Setelah ini beli apa Pak? Gitu saya bilang, udah yang lagi turun tapi masih sideways, kemudian secara kinerja juga mungkin lagi turun, tapi secara potensi masih bisa naik. Sudah muncul aja, beli di 500, saya bilang gitu. Ini dia beli di 500. Tadi tuh, ini udah naik 10% lagi, baru seminggu kan belinya. Belum lama. Iya, gitu. Ya, gitu. Jadi sisanya apa Pak? Saya cari dulu gitu. Oh ini, ada saham ini, ada saham ini. Jadi kita juga sambil memberikan semacam pengalaman ke anak-anak itu, karena dia belum punya KTP ya, tapi minimal mindsetnya dibangun gitu. Dan betul. Sekarang portofolionya ya mungkin sudah cukup untuk katakanlah beli laptop yang agak bagus ya, tapi dia tunda dulu, karena buat cadangan sekolah dia atau apa gitu. Dan kalau ada pun dia akan kembalikan lagi dalam bentuk saham, dan dari dividen juga dikembalikan lagi ke dalam bentuk saham, karena memang belum butuh secara urgen sekarang gitu. Jadi yang saya kaget Sido itu ternyata udah naik juga gitu. Kemudian Mayora Pak, Mayora juga sudah mulai di situ-situ aja ya, tapi ini sebenarnya lagi nunggu. Kalau misalnya laporan keuangannya bagus, kemungkinan dia naik. Ya kalau ditutup di atas 400, kemungkinan dia naik. Jadi consumer goods ya, consumer goods itu apalagi misalnya ketika ada program dari paslon berapapun itu yang misalnya ada bagi-bagi makanan apa gitu ya. Saya kemarin nulis itu kan, kalau beneran ada susu gratis, ini saham-saham susu yang ada di bursa gitu kan. Nah, kemudian itu videonya. Dan ternyata tadi ada berita, dan ini saya perlu klarifikasi dulu beritanya, karena saya baru lihat sekilas. Ternyata katanya susu gratis itu baru realisasi tahun 2029. Jadi, karena dihitung kalkulasi dulu kan, mungkin berapa yang dibutuhkan berapa, ternyata mungkin baru realisasinya tahun berapa. Dan mungkin nggak sekarang tuh kenaikan harga sahamnya, karena menunggu juga program itu digulirkan seperti itu Pak. Anda kan hari ini sebenarnya turun 4,7% Bang Hamsi. Apanya? ULTJ, Ultra Jaya. Iya, karena tadi saya lihat berita itu, saya ngomongnya siapa? Saya lihat sekilas tuh, karena saya belum baca selanjutnya, karena saya sekilas aja di scrolling itu, terus ada program susu gratis baru realisasi baru kemungkinan realisasinya tahun 2029 gitu. Jadi kemungkinan jadi periode berikutnya baru akhirnya kan saya. Nah, gitulah teman-teman. Jadi kan saya pernah belajar dari guru saya, pasar modal itu jauh lebih responsif ketimbang pasar real. Jadi yang pasar modal itu jauh lebih responsif ketimbang pasar real. Jadi meskipun misalnya kemarin ini masih bersifat program, responnya langsung naik tuh saham susu. Kemudian ada berita lagi, ternyata belum bisa terrealisasi, itu kadang baru ucapan, sudah turun lagi sahamnya. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengandalkan sekadar rumor ya seperti itu risikonya gitu. Pasar modal langsung gercep gitu. Contoh misalnya, ketika 2020 ya, Pak Emon ya, ketika COVID ya, ketika muncul program vaksinasi massal, waktu itu harus divaksin, di bursa kan saham IRA sudah naik duluan. Betul. Padahal jarum suntiknya belum dibikin mungkin, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sebenarnya ingin menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kekayaan ya salah satunya di pasar modal, karena pasar modal itu jauh lebih responsif ketimbang pasar real gitu. Pasar realnya belum bikin apa-apa, pasar modalnya sudah merespon positif gitu. Nah, utangnya misalnya nggak jadi bikinnya ya negatif lagi langsung. Gitu. Kayak dulu apa ya yang lagi Garuda atau apa gitu. Naik, kemudian ternyata diralat, laporan keuangannya salah, keliru gitu. Langsung anjlok lagi. Pernah kan Pak ya?
Iya. Pernah kan? Tahun berapa itu? Sampai dimuat di media nasional, laporan keuangan Sebelum inilah. Ternyata sebelum COVID kalau nggak salah. kolaps itu, Bang. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi, ya seperti itulah pasar yang kita lihat sekarang. Oke, Bang, nih kayaknya udah jam 4 lewat, mungkin masih ada waktu 1 menit nih. Konklusi Mang Hamsi deh, ini ya terkait dengan saham syariah pasca pemilihan. Mau nggak, Bang? Oke, terima kasih Pak Emon dan EDXO. Kesimpulan sederhananya, teman-teman tidak perlu khawatir, mau apapun terjadi pemilihan umum tahun kapanpun, pasar saham syariah selalu positif. Kemudian silakan manfaatkan peluang itu untuk bisa menambahkan dan menumbuhkan keberkahan dari hasil portofolio kita di saham syariah. Gitu nih, Pak. Oke, thank you, Mang Hamsi. Siap. Dan tadi ya Mang Hamsi kasih 5 sektor yang sudah pernah terjadi di 3 pemilihan ya. Kalau mau lebih lengkapnya, silakan nanti dilihat di videonya, di recording kita, atau nanti Mang Hamsi bikin YouTube juga tuh ini biasanya. Jadi teman-teman bisa lihat YouTube-nya Mang Hamsi, nanti bisa lihat tuh kira-kira 5 sektor itu apa aja ya. Oke, thank you Mang Hamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.